Ya, oke guys. Balik lagi sama gua karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Jumat, em, 23 Juni 2023. Oke, IHSG ditutup merah, nggak masalah. Ya, oke. Hari ini gua mau curcol lagi PTBA guys ya. Buat lo yang nanya ini bakal robo ke berapa? Oke, hari ini PTBA turun 2% ya. Jadi fear yang ditebar itu berhasil, bisa dibilang. Kalau lu perhatikan di sosmed atau dimanapun banyak yang nebar fear ya dan orangnya itu aja. Ya mereka menebar fear entah entah apakah mereka istilah kata anak buah bandar atau bagaimana, entah apa motivasinya. Yang penting yang jelas motivasinya mereka pengen hancurin harga. Tujuannya supaya makin lebih robo lagi ya supaya mereka bisa serok bawah. That's the goal ya. Tujuannya apa entah macam-macam lah motifnya. Intinya bisa dibilang berhasil. Ya, yang menebar fear itu ya mengingat rata-rata orang kita itu investor pasar modal tuh gampang ditebar fear. Ya, jadi hari ini berhasil di Kumdet diturunin sampai 2% di 3.700. Kelihatannya ini ada yang cut loss juga ya. Ada yang cut loss. eh ini adalah ada yang cut loss, ada yang TP. Ya, antara dua itu ya. Adikku ada yang cut loss bro, iya ada yang cut loss. Kan ada orang-orang yang dia dari Aeropace ngambil barang. Tujuannya mereka menduga bahwa ini mungkin akan terbang ke 4.400, 4.500 supaya mereka TP di capital gain. Di Kumdet ada orang-orang itu guys. Dan ternyata meleset. Meleset akibat fear-fear yang ditebar ya. Yang tadi Ebi atau di mana gitu kan. Fear yang ditebar ya hari ini turun 2% terpaksa nggak sesuai target ya akhirnya ada yang cut loss juga ya. ah Buat lu yang TP maupun cut loss ya berarti lu udah punya barangnya hari ini dan lu nggak dapat dividen ya whatever it is. Nah sekarang yang beli ini barang ini siapa? Barang-barang ini yang beli adalah ya entah trader, scalper, macam-macam dividen hunter semua masuk di sini. Mereka masuk. Nah itulah yang ya kumpulan orang inilah yang bikin ARB di XDate ya dari dulu ya yang bikin ARB di XDate. Nah, ARB-nya sampai ke berapa ya problemnya. Nah, lu jangan mau ditakut-takutin, Bu. Wah, ini bakal ARB nih tuh 3 4 kali gitu. Enggak, ARB tuh harus sesuai jumlah dividennya ya. Kalau kalau ini kita bicara ex-date yang ARB ya. Harus sesuai jumlah dividennya. Ya. Nah, ini berarti karena dividen kita 1.094 ya. Maka gampang aja guys. Gampang. Ingat ya guys, ini berlaku sama semua emiten berlaku. Nggak ada tuh, nggak ada. Wow, wow PTBA dividen 1.094 tapi harganya sampai 1.500 ya enggak begitu. Ya, ARB-nya akan sesuai dengan jumlah dividennya. Berlaku di semua emiten ya. Jadi 3.700 lu kurang 1.094 ya nanti ARB-nya akan ke arah 2.600 ya sampai di sini. Ini 99% tingkat akurasinya ya. Kira-kira jebolnya PTBA bakal di arah sini. Nah, ya gue udah bilangin. Nah, fungsinya gini loh, harga robot tuh jangan juga selalu ditakutin. Ya, fungsinya lo yang mau masuk juga atau mau average down ya, lu udah tahu kisaran harga robonya bakal begini ke 2.606 gitu loh. Ah, jadi itu ARB kira-kira berapa hari ya? 3.700 dikali 15 bagi 100 ya berapa tuh? Hari pertama bakal robo sekitar 5.555 ya. Hari pertama 3.700 dikurang 555. Betul nggak sih? Ya. Hari pertama tuh.
Senin ya, ARB-nya di angka segini lah, 3.145. Hari kedua, berarti tadi gue catat dulu ya, 555, nanti ditambah. Hari kedua, itu dia bakal roboh sekitar 471 ya. Berarti 471. Nah, di hari kedua bakal roboh di angka 2674 ya. 471. Udah total berapa? Ya 1026 lah ya guys ya. Jadi kira-kira sampai hari kedua bakal di arah segini. Nah 2674. Nah lu kalau mau nyerok kira-kira di hari tiga mungkin ada turun dikit ya. Ya disitulah kalau lu mau nyerok ya. Di kisaran 2600-an. Ini 99% ke arah sini. 9. Hari ketiga RB 15% lagi ya enggak gitu loh. Logikanya di mana yang ngomong gitu kan? Logikanya di mana gitu. Dividen 1091 siapa orang bego yang ngairband sampai 1500? Siapa? Nggak ada. Logikanya harus jelas gitu loh. Kadang kan orang asal ngecap bukan apa ya istilahnya entah itu apa yang emang nggak tahu yang ngomong apa emang sengaja nebar fear ya. Lalu kita harus paham juga jangan sampai terlalu ditakut. Nah, karena terlalu ditakut-takutin gitu guys sampai RB 3 4 kali itu ya akhirnya sukses mereka hari ini. Jebolin PTB sampai 3.700 sukses. Sukses banget ya. Banyak yang panik kan. Gini, ARB di XDET itu pelakunya bukanlah investor PTBA, bukan. Mereka itulah yang masuk di kumdet hari ini. Itu pelakunya. Kenapa mereka ARB? Karena mereka punya trading plan, sistem tradingnya mereka. Cuan 1-2% nggak apa-apa bungkus. Jadi misalnya masuk di PTBA 30%. Seumpama di ARB sampai 20%, gue masih cuan 1% nggak masalah. Ya itu memang tekniknya mereka. Kalau hoki-hoki ya mungkin di hari pertama 15%, kan ARB nih. Siapa tahu ada yang nyerok. Jadi gue masih dapat 15% ya. Tapi kan itu agak ngarep ya. Ya pertanyaan gini, kalau semua orang tahu hari Senin bakal ARB dan Selasa ARB, siapa yang mau beli di hari Senin dan hari Selasa? Hari Senin dulu deh. Kalau orang tahu habis Selasa itu bakal ARB lagi 15%, siapa yang mau makan barang lo di hari Senin? Siapa? Nggak ada, basically kan nggak ada. Gue nggak tahu lah siapa kalau ada orang yang bener pengen beli itu di hari Senin itu PTBA itu siapa? Ya, kalau orang mau beli pasti kan warasnya mungkin di Selasa penutupan akhir masuk akal, di Rabu masuk akal. Ya, wah inilah orang kan nakut-nakutinnya, wah bakal ARB 3-4 kali nih. Wah, itu yang bikin orang takut. Jadi gitu guys, ARB ingat ya dividen itu nggak pernah ARB melampaui jumlah dividennya. Ya, makanya BRI habis bagi di BRI kan berapa 5%-an ya? Oke, BRI 5%. Ya paling habis itu merahnya juga cuma 4%-an di XDET-nya. Iya siapa orang bingung yang mau ARB 7% gitu. 6% nggak ada, nggak ada. Ya jadi itu ya guys. Jadi angka 2.600-an ya PTBA nanti RB Karas ini 99%. 99% lah. Ya 1% faktor X lah. Nggak bakal jauh-jauh. Nah sisanya tergantung pasar. Nah sisanya akan sideways sideways sampai di tahun depan ya tergantung kinerja PTBA-nya ya. Atau dan harga batu bara faktornya kan dua itu ya. Buat lo yang hold ini terutama gue ngomong buat yang hold ya, gue kasih tahu jebolnya akan di arah sini 2.600 ya, itu udah jelas. Di bawah itu enggak, pokoknya 2 hari akan jebol ke arah sini, setelah itu ya akan normal lagi sesuai permintaan normal ya. Sisanya ya itu tergantung pasar. Entah dia mau turun lagi atau naik ya tergantung pasar gitu kan. Jadi lo yang udah hold ya lo kan udah gue bilang dari video-video gue sebelumnya kalau lo hold ya lo udah siap terima ini. Ya udah siap. Ya sayangnya lo tinggal tunggu lagi tahun depan. Ya Serok. Em, Jauh beda bos kalau menurut gua ya. Lo ambil dividen dapat 30%. Lo dapat duit cash 30%. Lot lo tetap. Ya kalau lo punya saham PTBA misalnya lo punya 100 lot saham PTBA. Ya.
Berarti lu kan dapat dividen sekitar 10.000 kali 1.000 ya. Berapa sih? Ya kalau lu punya 100 slot kan berarti kan 10.000 lembar dikali 1.000 ya 10 juta lah. Lu dapat 10 juta dong, betul ya? 10.000 bener. Ya lu dapat 10 juta. Ya 10 juta. Dividen lu dapat 10 juta RP. Terus bener nggak sih gue ngitungnya? Iya bener 10 juta. Terus di sini anggaplah lu lotnya tetap 100 PTBA lu tetap 100. Ya, tetap 100. Ya, PTBA lu tetap 100. Ya mungkin value-nya lagi turun. Kalau lu beli di 3.700 berapa sih? 3.700 dikali 10.000. 100 lot ya. Ya lu punya modal kan 37 juta. Betul ya? Lu punya modal nih 37 juta. Betul? Lu beli di 3.700 average lu. Nih average lu. Ceritanya hari ini, ceritanya. Dan lo dapat dividen 10 juta. Nanti kan dia jebol ke 2.600 kan? Jebol, betul? Betul jebol sehingga lu dapat minus cerita 1.600 itu berapa? 1.100 lah ya. 1.100. 1.100 dikali 1.000 kan berapa sih? 10.000 dikali 1.100. 11 JT ya. Ya, lo tercatat di sini minus 11 JT. Betul? Anggaplah, anggaplah, anggaplah. Ya. Ini floating loss 11 juta. Lo dapat 10 juta. Kalau lo berpikirnya cara trader, lo merasa wah lo udah lo 1 juta nih gue. Nah, ini pemikiran trader gitu loh. Padahal ini floating loss bukan loss. Lot lu tetap, lu harus pikir lot lu itu tetap. Ya, lu jangan terintimidasi sama angka ini. 10 jutanya lu beli saham BRI misalnya. Misalnya, saham BRI itu lu dapat 20 lot. Nah, jadi posisi lu sebenarnya sekarang adalah 100 lot PTBA, 20 lot BBRI. Ya, beda dong. Ya, dua beda. Sekarang posisi lu jadi begini. Ya betul di angkanya lagi minus, tapi ini kan bisa naik turun harganya nanti naik lagi tahun depan bagi lagi gitu loh. Ya. Beda, beda guys, beda. Lu beda TP di capital gain sama TP modelnya begini. Ya, dividen investing begini beda. Sekarang lu posisinya begini, Bos. Nah, 20 lot BRI ini nanti kan harganya naik juga. Dia ikut naik dan ikut bagi dividen. Lu beranak. Ya enggak? Nanti suatu hari yang voting loss-nya 11 ini kan nanti harganya kan naik lagi. Ya tergantung kinerja PTBA-nya memang ya. Tapi berdasarkan catatan sejarah, namanya batu bara tuh selalu dibutuhin dan PTBA itu udah bagi dividen dari tahun 2000. Zamannya Megawati sama almarhum Gus Dur. Ya lu kenapa takut tahun depan bagi lagi, lu bisa nambah lot lagi. Nah, itu guys ya, gua kasih tahu lu kayak gitu aja beda. Beda banget lu ngambil capital gain. Untungnya versi capital gain dan untungnya versi begini. Nah, posisi lu tetap 100 lot lu tetap. Meskipun nanti lu kelihatan kayak minus 11 JT di sini. Ya, 11 JT. Nah, itu lu harus tunggu lagi. Setelah itu PTB akan sideway lah 1 tahun ini lah sideway sampai tahun depan lagi ya. Sideway itu kan sebenarnya kan ya sambil lu baca laporan keuangannya ya. Sideway itu kan kesempatan lu nambah di harga murah gitu kan, basically average. Kalau nggak ada duit gimana bos ya? Kalau nggak ada duit jamin aja. Ya emang begitu.
Ya, terserah lo kalau nanti 10 jutanya mau lo masukin lagi di PTBA nggak masalah. Nah, kayak gitu beda deh guys. Pokoknya beda. Sekarang posisi lu kalau lu ngikutin yang kayak begini ya, lu udah beranak 20 lot BBRI sebenarnya. Udah beranak, beda. Posisinya beda banget. Nggak sama, nggak sama. Ya, jangan terintimidasi. Ini floating loss, bukan loss. Ya, jangan terintimidasi. Ya, orang banyak terintimidasi di angka ininya nanti. Makanya dia jualan yang ini kan juga terintimidasi nanti dia di angka ininya. Ya udah. Kalau lo nggak bisa lepas dari pemahaman yang lama seperti itu, ya lo akan terus seperti ini. Ya, hobi cut loss. Ya. Lalu PTBA tuh DER-nya kecil ya, 56%. Jadi oke. Terus kinerjanya memang saat ini lagi menurun, tapi kita nggak tahu Q2, 3, 4-nya gimana. Sumpama deh, lu apes banget nih ya. Bener PTBA seapes ini 404. Dan dia bagi, anggaplah, oke kita buat dua skema. Kalau dia bagi 50% tahun depan ya, dan average lu 3.700, kan dia 50% 200 ya. Tahun depan lu masih dapat 5,4% ya, itu setara lah sama rumah-rumah kontrakan ini di Indonesia ini. Itu sebenarnya masih worth it angka 5,4% di average lu tahun depan ya. Ini kalau bener case-nya PTBA apes banget nih. Apes Q2 3, 4-nya tetap cepet. Tapi biasanya Q2 3, 4-nya lebih gede. Nah, nanti lihat aja itu ya. Ini case lu paling apes. Apesnya PTBA cuma bagi 50%. Nah, tapi kalau PTBA tahun depan bagiin 100% lagi, ya, lu masih dapat 10,8% tahun depan. Ya. PTBA tuh bagi dividen pasti ya, guys. Dia track recordnya nggak pernah bolong. Itu pasti. Masalah jumlahnya aja berapa. Ya. Don't apa ya? Jangan gampang panik gitu loh. Ya. Siapa tahu dia bagian. Kalau apesnya kalau dia masih bagian 400 total lu masih dapat 10% di average lu sekarang. Ya. 10% anggaplah kalau emang tahun depan dia bagian 10%. Ya, ini taruh skema 10%. 400 ya. 400 tadi kan lu punya 10.000 lot. Berarti lu dapat berapa ya? 400 dikali 10.000 berapa sih gue jadi matematika gampang aja gue bingung. 4 JT. 4 JT anggaplah lu sabar sampai tahun depan. Eh, gue dapat 4 JT tahun depan nih. Ya enggak? 4 JT. Gue beliin lagi deh. 4 JT mah. Berapa lot tuh? 1, 2, 8 lot BRI. Ya enggak? 8 lot BRI. Udah beranak tuh tahun depan. PTB-nya tetap nggak 100 lot, kita tetap 100 lot. Ya nggak? Lu nambah tahun depan. Nambah 4 juta. Tahun depan nambah 4 juta. Tahun ini kan nambah 10 nih. Tahun depan nambah 4 juta kalau lapes. Udah 14. Kira-kira mungkin nggak PTB jebol lagi di bawah ini? Ya itu kan lihat ke depannya. Tapi kalau kondisi sekarang mungkin masih kecil ya. Ya lu minus 11, masih untung 14. Ya terserah. Ini sudut pandang investor gitu loh. Tapi kalau lu kalau lu memikirnya masih terus sudut pandang trader seperti ini ya, lu susah nggak melihat di sini. BRI kan kalau misalnya lu beli kan di harganya naik terus per tahun, dus. Minimal 10% naik capital gain-nya dari dividen lu nih. Terus dapat dividen 4 atau 5% biasanya BRI. Udah, ini beranak lagi. Lu bisa beli yang lain. Nah, itu. Tapi memang lu bersahabat sama waktu model begini, guys. Ya. Nggak bisa lo perang model kayak trader begitu habis beli besok ada jualan hari Senin ya kayak gitu nggak bisa. Kalau menurut gua ya. Kalau lo itu berperang dengan waktu itu. Ya, kalau lo bersahabat sama waktu ya begini. Ya. Tadi gua ada baca post ya satu orang di YouTube. Dia bilang gini, gua hold PTBA udah lama kok. Saat ini sih memang ya dia bilang floating loss gue dia udah hold kayaknya 3 tahunan.
Floating loss gue memang PTB 7 juta sekarang, tapi PTB udah ngasih gue 21 juta. Di sekuritasnya masih tertulis ya loss 7 juta gitu. Tapi ya udah nih dia udah dapat dividen tambah total sekarang 21 juta. Dia bilang. Ya, dia cerita kayak gitu ya. Ya itu aja gue bilang gue kasih lu sudut pandang. Nanti tahun ketiga bagi lagi, tahun keempat bagi lagi. Ya. Oke, ini buat lo yang hold ya guys. Ini skema dikit. 100 lotnya tetap. Terus kemungkinan apa lagi? Katanya PTB ada korupsi ya, coba kita lihat beritanya kayak gimana. Berapa katanya sih rugi 100 M ya. Gua nggak mau ngomong namanya moralitas ya guys. Di setiap apapun pasti ada korupsi, susah. Lu mau ngomong apapun pasti ada. Masalah jumlahnya, kalau 100 M sih kecil ya kalau untuk PTBA. Jadi ya, kalau seumpama memang benar ada, ya pasti ada. Ya gua nggak mau bilang pasti lah, bukan urusan gua. Tapi gini, kalau BUMN, ya swasta nggak terlepas juga dari korupsi. Ya lu kan tahu kasus-kasus sekarang, Bang Maya Pada, apalagi tuh. Banyak, bukan hanya BUMN. Ya nggak banyak. Masalahnya gini ya, kalau BUMN ya, perbankan nama energi itu tergolong, ini pandangan pribadi gue ya, tergolong lebih aman ketimbang sektor lain. Kasarnya, kalau mereka mau korupsi pun, korupsinya halus gitu loh. Enggak diperes banget tuh. Perusahaan sampai habis kayak apa tuh diperes tuh kemarin USKT gitu loh. Ya, kenapa? Oke lah, coba lo anggap USKT diperes habis-habisan, kena kasus paling heboh doang, nggak sistemik gitu loh. Itu pandangan gua, nggak sistemik. Kalau kayak energi sama perbankan, kalau lu korupsi misalnya, wah ini pandangan gua aja ya. PTBA dikorupsi asal-asalan gitu kan. Wah, dikorupsi di apa sih? Dieksploitasi besar-besaran korupsinya ya. Atau BRI lo eksploitasi korupsi besar-besaran orang gitu. Ya itu sistemik, negara ini bisa hancur gitu loh. Kalau udah BRI yang kena tuh, makanya ibarat ya mungkin ada kayak di BTB BRI mungkin ada, tapi mereka tuh nggak bakalan, kasarnya tuh mereka masih agak waras juga guys untuk yang sektor yang berbahaya, yang bergantung dengan nasib banyak orang nih di Indonesia ini nih. Istilahnya sistemik lah, gue bilangnya sistemik lah. Ya, kalau 100 M ya sebenarnya kecil lah kalau untuk ukuran PTBA ya, kecil. Lagi gue bilang, gue ngomong ini bukan dalam konteks morality atau hukum, bukan ya. Gue cuma ngomong dari sudut pandang investor, apakah PTB aman nih ada isu-isu begini ya. Gue pribadi sih, menurut gue ini 100 M sih kecil untuk ukuran PTBA ya. Kecil ya, nggak bakal terasa gitu loh ya, nggak bakal terasa ya. Jadi itu aja kalau pandangan gue untuk kasus korupsinya PTBA. Apa lagi guys? Iya, gua rasa itu aja ya guys untuk PTBA. Oh ya, harga fundamentalnya PTBA ya kalau mengacu pada Tapkeo sekarang 101 ya berarti kali 10 aja 4.040 baru mahal ya. Kalau ngitung dari dividennya ya di 2020 sampai ini kalau dividen 50% ya. Ya kalau dia 100% ya bisa 4.000 sampai 8.000. Intinya gini guys, di average 4.000 pun lo masih dapat sebenarnya oke. Sampai tahun depan ya harusnya. Masih dapat average oke. Nanti kita lihat aja Q2-nya bareng-bareng gimana. PTBA, dia pemegang sahamnya ya pemerintah Indonesia lah 65%, dan sekitar 33%-nya pemegang saham lainnya masyarakat ya kita. Ya. Oke gitu aja guys. Jadi buat lo yang pegang PTBA, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya karena data bisa bohong.